Pernahkah Anda mendengar kisah seseorang yang bermaksud baik, tetapi justru niatnya itu menimbulkan masalah yang lebih besar? Fenomena ini bukan hal baru, namun semakin sering kita temui di era digital yang serba terbuka. Media sosial misalnya telah menjadi panggung besar di mana setiap tindakan, sekecil apapun, dapat dinilai oleh ribuan bahkan jutaan mata. Dalam kondisi seperti ini, kebaikan yang dilandasi niat tulus pun seringkali membawa konsekuensi yang tidak terduga. Kasus seperti ini seringkali membingungkan. Bagaimana mungkin kebaikan yang dilakukan dengan niat murni malah menciptakan kerugian atau menjadi bahan kritik? Untuk memahami ini, kita perlu menggali lebih dalam contoh-contoh nyata yang terjadi di sekitar kita. Ambil contoh kasus Gus Miftah, seorang pendakwah yang dikenal luas karena gaya dakwahnya yang lebih unik dan humanis. Salah satu kebiasaannya adalah memborong dagangan para pedagang kecil yang hadir di pengajiannya. Sebuah tindakan yang jelas mencerminkan kepedulian dan niat baik. Namun, dalam sebuah momen yang berbeda, Gus Miftah tanpa sengaja mengeluarkan candaan yang dianggap merendahkan seorang pedagang es teh. Reaksi masyarakat sangat keras. Apa yang seharusnya menjadi momen kebersamaan berubah menjadi kontroversi besar. Beberapa pihak melihat ini sebagai ketidaksensitifan, sementara yang lain menganggapnya sebagai bukti bahwa kebaikan bisa berubah menjadi kritik pedas dalam hitungan detik. Kisah serupa juga terjadi pada Agus Sedih, seorang korban penyiraman air keras yang mendapatkan simpati luar biasa dari publik. Bantuan yang mengalir untuk Agus mencapai angka miliaran rupiah. Namun, kasus ini berbalik menjadi kontroversi ketika muncul tuduhan bahwa dana tersebut disalahgunakan. Publik yang sebelumnya penuh empati dan simpati mulai berubah menjadi skeptis dan marah. Kebaikan yang dimaksudkan untuk meringankan beban Agus malah menjadi beban baru yang mengundang kritik dan tuntutan. Lalu ada kasus Agus lain, seorang penyandang disabilitas yang niat baiknya untuk menjalin hubungan dengan orang lain berakhir menjadi masalah besar. Diduga tindakannya yang memanfaatkan empati orang lain untuk keuntungan pribadi menimbulkan kekecewaan yang mendalam di masyarakat. Sekali lagi, kita melihat bagaimana niat baik dapat membawa dampak yang berlawanan dengan harapan awal. Kasus-kasus ini menggambarkan bahwa kebaikan tidak selalu sesederhana yang kita pikirkan. Niat baik saja seringkali tidak cukup untuk memastikan hasil yang baik. Ada banyak faktor yang mempengaruhi bagaimana sebuah tindakan diterima oleh orang lain, mulai dari konteks, persepsi, hingga dinamika sosial yang rumit. Di era di mana setiap tindakan dapat direkam, dibagikan, dan dinilai secara publik, risiko ini menjadi lebih besar. Dalam video ini, kita akan membahas lebih jauh mengapa kebaikan bisa berdampak buruk. Apa yang menyebabkan fenomena ini terjadi, dan bagaimana kita bisa memastikan bahwa tindakan baik kita benar-benar membawa manfaat, bukan masalah. Tetap bersama Echo of Mind, karena kita akan menggali lebih dalam tentang sisi lain dari kebaikan yang jarang dibicarakan. Mari kita mulai. Kebaikan adalah tindakan yang seringkali dianggap universal dan tidak diragukan lagi tujuannya. Namun, realitas menunjukkan bahwa kebaikan tidak selalu menghasilkan hasil yang diinginkan. Di balik niat baik, ada kompleksitas yang jika diabaikan dapat membawa konsekuensi buruk. Mari kita membahas lebih dalam mengapa hal ini bisa terjadi melalui beberapa aspek utama yang seringkali menjadi akar permasalahannya. Salah satu penyebab utama mengapa kebaikan berdampak buruk adalah perbedaan besar antara niat seseorang dan hasil akhirnya. Ketika seseorang bertindak berdasarkan niat baik, seringkali mereka tidak sepenuhnya mempertimbangkan bagaimana tindakan tersebut akan diterima oleh pihak lain. Contohnya adalah kasus Gus Miftah. Ketika ia memborong dagangan pedagang kecil, niatnya jelas untuk membantu meningkatkan pendapatan pedagang. Tetapi dalam kesempatan lain, ketika ia bercanda mengenai pedagang es teh, konteks candaan itu diterima berbeda oleh masyarakat luas. Banyak yang menganggap candaan tersebut merendahkan martabat si pedagang, meskipun niat Gus Miftah mungkin hanya untuk mencairkan suasana. Perbedaan antara maksud awal dan persepsi publik ini menjadi sumber dari dampak buruk yang tidak diinginkan. Kasus lain yang relevan adalah bantuan donasi besar-besaran kepada Agus Sedih. Ketika dana bantuan mengalir dalam jumlah besar, niat awalnya adalah meringankan beban finansial Agus setelah tragedi yang menimpanya.
Namun, pengelolaan dana yang tidak transparan menciptakan persepsi bahwa dana tersebut disalahgunakan. Akibatnya, niat baik dari donatur justru berujung pada konflik dan kekecewaan. Di era digital, persepsi memainkan peran besar dalam menentukan bagaimana tindakan seseorang dinilai. Setiap tindakan, terutama yang dilakukan di depan publik, memiliki resiko untuk diinterpretasikan dengan cara yang berbeda oleh audiens yang beragam. Gus Miftah adalah contoh nyata dari bagaimana persepsi publik dapat mengubah arah dampak sebuah tindakan. Dalam lingkup pengajian, candaan mungkin diterima dengan baik oleh audiens langsungnya. Namun, ketika momen itu direkam dan disebarluaskan di media sosial, audiens yang lebih luas dengan nilai dan ekspektasi yang berbeda mungkin melihatnya sebagai sesuatu yang tidak pantas. Dampaknya, tindakan yang dimaksudkan untuk mendekatkan diri dengan jamaah malah menciptakan kontroversi. Hal serupa juga terjadi pada kasus Agus Sedih. Saat bantuan yang ia terima menjadi perbincangan, beberapa pihak mulai mempertanyakan transparansi dan akuntabilitasnya. Apa yang awalnya merupakan tindakan empati besar-besaran berubah menjadi krisis kepercayaan yang melibatkan banyak pihak. Empati adalah fondasi dari banyak tindakan baik. Namun, jika empati tidak diimbangi dengan logika dan pandangan yang lebih luas, empati dapat menjadi jebakan yang membawa dampak buruk. Dalam kasus Agus Sedih, donasi besar yang diberikan oleh masyarakat adalah bentuk empati kolektif. Tetapi tanpa pengawasan yang memadai, dana tersebut menjadi sumber konflik dan kecurigaan. Ketika publik merasa bahwa donasi mereka tidak dikelola dengan baik, kekecewaan muncul, menggantikan empati yang sebelumnya mereka rasakan. Jebakan empati juga terlihat dalam kasus Agus penyandang disabilitas. Ketika seseorang menggunakan empati orang lain untuk keuntungan pribadi, tindakan tersebut bukan hanya mencederai penerima manfaat langsung, tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap tindakan empati di masa depan. Empati yang dimanipulasi akan selalu meninggalkan luka yang mendalam, baik bagi individu yang terlibat maupun komunitas yang lebih luas. Ada situasi di mana kebaikan yang diberikan kepada satu pihak justru merugikan pihak lain. Ketidakseimbangan ini seringkali muncul dalam situasi di mana alokasi bantuan tidak merata atau terfokus pada individu tertentu. Sebagai contoh, dalam konteks bencana, seringkali ada fokus besar pada korban tertentu yang kisahnya viral. Sementara, korban lain yang tidak terekspos media cenderung diabaikan. Ketika bantuan terkonsentrasi pada individu tertentu, rasa iri dan ketidakadilan dapat muncul di antara korban lainnya. Hal ini tidak hanya menciptakan konflik, tetapi juga mengurangi dampak positif dari bantuan itu sendiri. Sebuah tindakan yang dianggap baik di satu tempat atau budaya bisa saja dianggap merendahkan atau tidak pantas di tempat lain. Dalam kasus Gus Miftah, candaan yang dilakukan dalam konteks pengajian mungkin dimaksudkan untuk mencairkan suasana. Namun, ketika dilihat oleh audiens yang lebih luas di media sosial, konteks lokal tersebut hilang, dan candaan itu diterjemahkan sebagai sesuatu yang merendahkan. Hal ini menunjukkan bahwa tanpa pemahaman konteks yang mendalam, kebaikan kita berisiko disalahartikan. Kebaikan yang dilakukan tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang seringkali menciptakan masalah baru. Bantuan langsung seperti pemberian uang atau barang kepada individu seringkali hanya menyelesaikan masalah jangka pendek tanpa memberikan solusi berkelanjutan. Sebagai contoh, ketika bantuan dalam jumlah besar diberikan tanpa strategi pemberdayaan, individu yang menerima bantuan tersebut dapat menjadi bergantung pada bantuan itu. Dalam jangka panjang, hal ini tidak hanya merugikan penerima bantuan, tetapi juga mengurangi efektivitas dari tindakan baik itu sendiri. Salah satu ancaman terbesar terhadap kebaikan adalah ketika kebaikan dimanipulasi oleh pihak-pihak tertentu untuk keuntungan pribadi. Ketika orang-orang mulai memanfaatkan kebaikan orang lain, kepercayaan terhadap tindakan baik mulai terkikis. Dalam kasus Agus penyandang disabilitas misalnya, ada tuduhan bahwa empati korban dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi. Ketika hal ini terjadi, masyarakat paham bahwa tindakan baik bisa dimanfaatkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Manipulasi semacam ini tidak hanya merusak individu yang terlibat, tetapi juga menciptakan dampak negatif jangka panjang
bagi kepercayaan masyarakat terhadap kebaikan itu sendiri. Ketika seseorang melakukan kebaikan, seringkali ada ekspektasi yang tidak realistis dari pihak penerima atau masyarakat. Ketika ekspektasi ini tidak terpenuhi, rasa kecewa yang muncul dapat mengubah kebaikan menjadi sesuatu yang dinilai negatif. Sebagai contoh, dalam kasus donasi kepada Agus Sedih, banyak orang yang mengharapkan bahwa donasi tersebut akan sepenuhnya digunakan untuk keperluan medis atau kebutuhan mendesak lainnya. Ketika pengelolaan dana tidak transparan dan tidak sesuai ekspektasi, empati berubah menjadi kemarahan dan kekecewaan. Kebaikan yang bertampak buruk adalah pengingat bahwa niat saja tidak cukup untuk memastikan dampak positif. Setiap tindakan, sekecil apapun, memerlukan refleksi mendalam tentang konteks, persepsi, dan dampaknya dalam jangka panjang. Untuk memastikan bahwa kebaikan kita benar-benar membawa manfaat, kita perlu bertanya pada diri sendiri. Apakah ini benar-benar membantu? Apakah ini dilakukan dengan cara yang tepat? Dan apakah ini mempertimbangkan kebutuhan semua pihak yang terlibat? Hanya dengan memahami kompleksitas ini, kita dapat memastikan bahwa kebaikan kita menjadi kekuatan positif yang membawa perubahan, bukan masalah. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Semoga pembahasan ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Oke, see you.